Shalom jemaat Tuhan, kita siap beribadah di minggu pagi ini. Dan bagi anggota sidi jemaat, kita akan mengikuti persiapan perjamuan kudus yang kedua. Kita beribadah. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menikmati berkat Tuhan melalui ibadah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga terus bertumbuh dalam kehendak Kristus. Panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mengikuti ibadah. Mari Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini, dan bahkan kami boleh mengimani dan mempelajari setiap firman-firman Tuhan yang akan diberitakan. Biarlah Engkau beracara Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir. Hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan
dan dengan diam-diam kau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami ada ya Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Diamkan hati kami Tuhan Yesus. Diamkan pikiran kami akan hal-hal duniawi ya Tuhan. Mari Tuhan, kami undang Kau masuk untuk ke dalam hati kami. Sehingga ya Tuhan Yesus, firman yang akan diberitakan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang beritakan firman ya Tuhan. Pakai dia, sembunyikan dia di balik salib-Mu, sehingga dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini kita ambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yang berbunyi demikian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Kiranya yang mendengar senantiasa diberikan ucapan syukur dan berbahagia. Haleluya. 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 Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semua? Puji Tuhan, luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah berselisih. Baik itu dengan orang tua, guru, teman, adik atau kakak. Perselisihan itu bisa hanya perdebatan kecil, namun bisa juga pertengkaran hebat yang berujung pada permusuhan, malah bisa terhadap pemutusan hubungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja Filipi juga mengalami masalah perselisihan. Rasul Paulus melihat bahwa sesungguhnya perselisihan dapat membawa perpecahan yang tentu saja bisa merugikan diri sendiri dan juga komunitas yang dalam hal ini yaitu jemaat Tuhan. Rasul Paulus dengan susah payah bersama-sama dengan murid-murid Tuhan yang lain bekerja sama untuk membangun komunitas ataupun jemaat Tuhan, tetapi hanya dengan perselisihan yang hanya dengan hentakan jari itu semua bisa binasa, hilang, bahkan tidak ada lagi. Karena perselisihan juga pertumbuhan iman dan kasih akan tersendat dan tidak membawa berkat bagi masyarakat atau jemaat kita. Ingat jemaat yang dikasihi Tuhan, sangat mengerikan sekali. Pertumbuhan iman dan kasih akan tersendat, bahkan tidak membawa berkat jika di antara kita ada perselisihan. Baik perselisihan kecil, apalagi perselisihan besar. Dan akhirnya nama Tuhan dipermalukan. Karena akibat kepentingan diri sendiri, nama Tuhan yang dikorbankan. Paulus menasihati untuk jemaat Filipi dalam bagian yang baru saja kita baca. Ada dua pokok yang dibahas oleh Paulus, yang dititik beratkan oleh Paulus oleh jemaat di Filipi. Yaitu pertama, penyebab perselisihan. Penyebab perselisihan jemaat yang mungkin sering terjadi, bahkan sedang terjadi atau sudah terjadi dalam kehidupan jemaat kita. Ada baiknya kita melihat apa penyebab perselisihan ini. Yang pertama ayat 3a sampai ke 4, yaitu hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kepentingan diri sendiri adalah keuntungan atau kesenangan sendiri yang diperoleh dengan tidak memperhatikan orang lain. Jika seseorang terlebih dahulu memperhatikan keuntungan diri sendiri, ia pasti akan berjuang supaya kepentingan dirinya itu diterima atau bahkan pendapatnya itu diterima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini menyentil kita semua. Terkadang bukan hanya di dalam jemaat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memperhatikan kepentingan diri sendiri. Dalam kehidupan rumah tangga, istri terlalu mementingkan kepentingan diri sendiri atau sebaliknya suami. Pada saat mereka memperjuangkan kepentingan dirinya mereka masing-masing, maka perdebatan itu akan terjadi. Itulah penyebab perselisihan yang ditulis ataupun dibahas oleh Rasul Paulus pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat kita berusaha supaya
apa yang kita anggap benar itu harus diterima orang lain. Kita tidak sadar kalau saat itu kita menyakiti atau merugikan orang lain. Dalam Yakobus 3 pasal 14 dikatakan bahwa ternyata mementingkan diri sendiri itu menuju kesombongan. Itu adalah penyebab perselisihan yang pertama. Yang kedua, mengharapkan pujian yang sia-sia. Dalam ayat 3b, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rasul Paulus mengajak supaya kita tidak menganggap bahwa kita yang penting, tetapi teman kita, tetapi orang lain, tetapi orang sekeliling kita, itulah yang terutama. Jangan mengharapkan pujian, karena mengharapkan pujian yang sia-sia itu dapat mendatangkan perselisihan. Untuk dikagumi, untuk dihormati, untuk mendapat kursi kehormatan atau menjadi terkenal, biasanya kita selalu menggunakan hal-hal yang tidak masuk akal. Karena kita ingin menonjolkan diri. Hal itu bukan tujuan orang Kristen. Melainkan tujuan kita sebagai orang Kristen yaitu harus memuliakan Bapa yang di surga. Rasul Paulus membahas bahwa mengharapkan pujian itu dapat menyebabkan perselisihan. Itu yang pertama, yaitu penyebab dari perselisihan. Yang kedua, cara mencegah perselisihan. Cukup panjang yang dibahas oleh Rasul Paulus, yaitu dia membahasnya dalam mulai pasal yang tadi, ayat 3b sampai dengan ayat ke-8. Yang intinya, perselisihan dapat dicegah hanya dengan satu cara, yakni berpikir secara Kristus dalam ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, bagaimanakah cara agar kita bisa berpikir seperti Kristus? Bagaimana kita bisa mengenal Dia, tinggal di dalam Dia, kalau kita tidak mengenal Dia? Bagaimana kita bisa memutuskan untuk berumah tangga, kalau kita tidak kenal dengan calon pasangan kita? Kita akan ketemu dengan Dia 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari dalam sebulan, bahkan 365 hari setahun dan selamanya, sampai kita mengakhiri hidup kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, cara supaya kita bisa berpikir seperti Yesus yaitu kita tinggal di dalam Kristus, yang berarti bersatu. Tidak ada orang yang dapat berjalan ataupun dapat menemukan kesepakatan jika mereka tidak berpendapat atau bersamaan pikiran atau bersatu dalam pendapat. Jika kita memiliki Kristus di dalam hati kita, otomatis ayat 3b itu sudah ada dalam pikiran kita dan hati kita, dan setiap perbuatan kita mendahulukan kepentingan orang lain. Kalau boleh diingat, pelajaran PPKN itu juga dibahas dalam Pancasila, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Saya pernah ingat waktu saya ngajar les kelas 3, kalau nggak salah, itu ada di dalam PPKN. Nyata, ajaran Tuhan Yesus nyata, bahwa kita harus berpikir seperti Kristus, tinggal di dalam Kristus. Karena hubungan kita akan menjadi lebih baik dengan sesama kita. Jika kita menemukan pendapat lain, kita akan bersabar. Kita akan berpikir bahwa, oh iya, mungkin pendapat dia adalah yang terbaik.
dan kita bersabar atau berpikir secara Kristus. Bukan mengalah. Kalau mengalah berarti ada rasa putus asa. Ya sudahlah, karena dia ngotot terus. Ya udahlah, ngalah biar nggak terjadi keributan. Biasanya saya seperti itu sama suami saya. Udahlah, daripada ntar berkepanjangan, ya udah. Bukan seperti itu. Tetapi mendahulukan rendah hati dan menganggap bahwa orang lain adalah yang lebih utama. Itu adalah berpikir atau tinggal di dalam Yesus. Yang kedua, memiliki kasih dan roh Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan dan tinggal di dalam Kristus, otomatis kita memiliki kasih dan rohnya. Kasih orang Kristen adalah kehendak baik yang tak terkalahkan, yang tidak pernah mengenal kepahitan, tidak pernah mencari yang lain kecuali kebaikan bagi orang. Memiliki kasih dalam rohnya memampukan kita untuk dapat memperlihatkan kasih yang kekal terhadap seseorang. Ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kasih dalam roh. Pada saat kita mengasihi, apapun yang akan diperlakukan ataupun yang diperbuat orang itu, kita akan dukung. Kita akan bersuka cita. Walaupun itu mungkin menyakiti diri kita sendiri. Seperti kasih seorang ibu kepada anak. Kasih dan roh Tuhan Yesus lebih dari itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimanakah cara yang ketiga selanjutnya untuk bisa berpikir secara seperti Kristus, yaitu dengan meneladani Kristus. Ciri khas utama dari kehidupan Kristus ataupun kehidupan Kristen adalah kerendahan hati, ketaatan, dan penyerahan diri. 10 hidup Yesus yang patut diteladani. Hidup sederhana, rendah hati, tidak membedakan orang, taat kehendak Bapa, berbelas kasih, tekun berdoa, suka mengampuni, sabar menghadapi penderitaan, tidak berkompromi dengan dosa, dan cinta terhadap anak. Cinta terhadap anak-anak. Yang ke-10. Meneladani Kristus adalah hal yang sangat mudah kedengarannya. Pada saat membaca, oh itu saya banget. Saya kerendah hati, saya taat, saya menyerahkan diri, saya tidak membedakan orang. Tetapi pada saat kita dipertemukan dengan satu masalah ataupun dengan perselisihan, itu adalah ujian yang sangat luar biasa. Tapi jika kita selalu meneladani Kristus, maka 10 hidup Yesus yang tadi saya sudah baca, yang patut diteladani, itu otomatis akan ada dalam diri kita. Kita tidak akan mementingkan diri sendiri, kita tidak akan meninggikan diri sendiri, kita tidak harus berselisih panjang dengan siapapun. Yang terpenting adalah kita memuliakan Tuhan. Yang terpenting adalah kerendahan hati, taat. Karena apa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan perselisihan bukanlah tujuan orang Kristen di dalam dunia ini. Bersatu, memiliki roh, kasih, itu adalah yang terutama. Dan kita harus meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus, Tuhan memberkati.
Jemaat Tuhan, mari kita beralih dalam tata ibadah persiapan perjamuan kudus. Saudara-saudara, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan kita akan merayakan sambil memperingati keselamatan yang sudah Tuhan Yesus Kristus kerjakan oleh kematian dan kebangkitannya. Sebab itu marilah kita menyambut undangan Tuhan bagi semua anggota sidi jemaat dengan menaruh percaya yang sungguh bahwa Dia, Yesus Kristus, mengaruniakan makanan dan minuman kehidupan yang kekal. Sebelum kita merayakan perjamuan yang kudus itu, dengarkanlah firman Tuhan yang mengemukakan hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan kudus. 1 Korintus pasalnya yang ke-11, 1 Korintus pasalnya yang ke-11, kita akan baca ayat 27 sampai 32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal ini terjadi dalam merayakan perjamuan kudus. Anggota sidi jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus, kepada saudara-saudara yang hendak merayakan perjamuan kudus kami bertanya, 1. Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? 2. Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawab saudara-saudara? Silahkan menjawab di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar jawaban dan pengakuan saudara-saudara dan mempersilakan saudara-saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan dengan mengingat kata Alkitab dari Matius 6 ayat yang 19, 20 dan 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Aku bawa
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat, yang mana pokok-pokok doanya adalah jemaat yang berhari ulang tahun Ibu Setrika Entas tanggal 25 September, jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan, Bapak Yusen Purba, Bapak Karulian Simanjuntak, dan Bapak Jimmy Kuntak, jemaat yang sudah lanjut usia, Ibu Suyatmi Slamet, Ibu Teresia Kere, Bapak Hengki Toar, Ibu Sylvia Rosso, Bapak Jody Monium, Ibu Siti Munawaro, Bapak Wasna Suyatna, Ibu Mary Suyatna, Ibu Mary Hutauruk, Ibu Pendeta Yulin Wangke, Bapak Oscar Tumbol, Diaken Oktavina Ramli Tumbol, Ibu Alfang, Ibu Adami Umbo, dan Bapak Parulian Simanjuntak. Dan juga kita akan berdoa untuk program pelayanan Jemaat Zebaot, pemeliharaan gedung gereja, Donatus, Node Gemindo, dan gereja-gereja pekabaran Injil, dan bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada di dalam kehidupan kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan jemaat. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Dalam setiap perselisihan kami boleh menjadi penengah. Ya Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu mendahulukan setiap orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau jauhkan perselisihan-perselisihan di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan hubungan antara orang tua dan anak, terutama dalam kehidupan berjemaat-Mu ya Tuhan, berjemaat di dalam gereja Gemindo Zebaot. Biarlah nama Tuhan selalu kami permuliakan ya Tuhan. Kami boleh hidup dalam damai sejahtera, kami boleh hidup dalam sukacita. Allah Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mau bergumul ya Tuhan. Biarlah Kau boleh memberkati jemaat-jemaat kami ya Tuhan. Jemaat yang saat ini ya Tuhan dalam pandemi Corona bergumul akan ekonomi ya Tuhan Yesus. Usaha dan pekerjaan dari jemaat kami yang otomatis menurun ya Tuhan. Mari Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan pelihara kami. Mari Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan sehingga kami boleh melewati ya Tuhan Yesus masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kami boleh dimenangkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus. Biarlah dalam pendidikan juga anak-anak kami ya Tuhan, walaupun dalam melalui online ya Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh mengerti ya Tuhan. Bahkan mereka tidak ketinggalan jauh akan pelajarannya ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau karuniakan kepintaran, Kau karuniakan kesehatan, sehingga pada saat anak-anak kami menjalani sekolah secara daring atau online Tuhan, mereka boleh mengikutinya dengan baik dan mendapatkan pengertian yang baik. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bergumul ya Tuhan akan kekasih-kekasih-Mu ya Tuhan Yesus yang saat ini sedang dalam sakit ya Tuhan, ataupun masalah penyembuhan. Mari Tuhan berkati Bapak Jimmy Kuntak, Bapak Yusen Purba, bahkan Bapak Karulian Simanjuntak. Datanglah ya Tuhan, urapi ya Tuhan Yesus, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan itu dapat menyembuhkan setiap penyakit yang saat ini sedang ada di dalam tubuh-tubuh dari anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya saat ini juga ya Tuhan, pemulihan Tuhan boleh berlaku ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang tua kekasih kami ya Tuhan Yesus, yang sudah lanjut usia ya Tuhan, yang sudah tersebutkan namanya Tuhan. Kami raih janji Tuhan, dalam usia kami Tuhan Yesus sampai memutih rambut kami, Tuhan akan menggendong kami berjalan. Mari berikan kesukacitaannya Tuhan, biarlah mereka boleh merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Mari Tuhan, Kau berkati keluarga, anak-anak, cucu, bahkan mantu ya Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh mensupport orang tua kami ini Tuhan, akan selalu bersukacita, akan selalu Tuhan berikan kesehatan dan dijauhkan dari setiap penyakit-penyakit yang berbahaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus akan setiap kesukacita yang dimiliki oleh orang tua kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Setrika Entas yang pada tanggal 25 September Engkau berikan 1 tahun ketambahan usia. Marilah Tuhan memberkati, berikan panjang umur, sukacita dan sejahtera. Bahkan apa yang saat ini sedang menjadi pergumulan, Tuhan boleh wujud nyatakan dalam kehidupan Ibu Setrika Entas. Dan berdoakan pelayanan jemaat di Zebaot ya Tuhan. Berikan selalu ya Tuhan Yesus, Ibu Pendeta, Bapak dan Ibu Majelis ya Tuhan, kerukunan.
Biarlah ya Tuhan Yesus, pendeta dan majelis boleh memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mari Tuhan, genggam tangan mereka agar mereka bisa bekerja sama untuk kebaikan nama Tuhan, untuk kepentingan jemaat kami. Terima kasih ya Tuhan atas Ibu Pendeta dan majelis-majelis yang sudah ada, yang tetap ya Tuhan Yesus mau berusaha supaya apapun ibadah boleh ada, boleh jalan. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua dalam setiap persiapan, dalam setiap hal apapun yang saat ini mereka rancangkan, mereka rencanakan. Itu semua boleh terwujud nyatakan demi kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan di Jemaat kami. Kami juga berdoa untuk para donatur dan juga pemeliharaan gedung gereja Tuhan. Memberkati ya Tuhan setiap donatur-donatur yang dengan sukacita boleh membantu kami. Biarlah Kau berkati mereka berlipat kali ganda ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kalau kami sudah mempunyai gedung gereja yang bagus dan megah dari Tuhan, biar kami bisa memeliharanya dengan baik. Bahkan ya Tuhan Yesus, kami dapat gunakan hal-hal itu ke depan nanti ya Tuhan, untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kami ya Allah Bapa. Berkati juga sudah Gemindo ya Tuhan, dari ketua umum ya Tuhan sampai dengan setiap bagian-bagian kategori ya Tuhan Yesus pelayanan yang mendukung akan pelayanan Gemindo. Mari Kau berkati dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, biar mereka boleh menjalankan Saudara Gemindo ini dengan satu nama, yaitu demi kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan gereja-gereja kabaran Injil seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Biar dengan pandemi corona ini ya Tuhan tidak membuat semangat dari jemaat-jemaat Tuhan dalam ibadah lemah. Tapi Tuhan, dalam pandemi ini ya Tuhan, kami semakin dikuatkan, kami semakin dipintarkan ya Tuhan Yesus, dengan media-media yang ada ya Tuhan, dengan teknologi yang ada, kami boleh gunakan itu demi memuliakan nama Tuhan, agar ibadah kami ya Tuhan Yesus tetap ada. Sehingga ya Tuhan, Tuhan selalu memberkati dan menyertai kami semua ya Tuhan Allah. Mari Tuhan Yesus, Engkau berikan selalu Roh Kudus-Mu untuk para pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka, bahkan mungkin jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka boleh membantu kami, boleh mendapatkan ide-ide terbaik ataupun program-program terbaik untuk terbebasnya ya Tuhan Yesus kami dari pandemi corona ini ya Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, jangan pernah lepaskan mereka, pegang tangan mereka Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, biarlah melalui pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, Engkau biarlah kehendak Tuhan boleh jadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah Kau berkati persembahan ini Tuhan, setiap usaha pekerjaan kami berlipat kali ganda ya Tuhan Yesus, sesuai dengan apa yang kami berikan. Bahkan Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu memberikan diri kami sebagai persembahan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk dapat mempergunakan setiap berkat-berkat Tuhan dengan penuh hikmat dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap kesalahan kami. Kami bawa doa persembahan, bahkan doa syafaat ini ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebagai warta jemaat pada hari ini, Minggu 27 September 2020, Majelis Jemaat dan seluruh jemaat Gemindo Sebaot mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman pada hari ini, yaitu Ibu Penatua Sabrina Santi. Tuhan kiranya memberkati akan pelayanannya. Demikian juga dengan liturgos Ibu Diaken Oktavina Ramli. Tuhan memberkati pelayanannya. Dan sebagai warta ibadah untuk ibadah hari Minggu nanti, yaitu Minggu 4 Oktober 2020,
ibadat tetap dilaksanakan secara virtual. Kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus. Jadi kepada seluruh anggota jemaat agar menyiapkan roti dan anggur di rumah. Dengan demikian kita akan mengadakan perjamuan kudus, dan sebagai pelayan firman untuk hari Minggu depan kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Melanie Paula Misi Talomeo STO, dan sebagai liturgos yaitu Penatua Herbie Wawran. Dan kita lanjut pada warta keuangan. Kas jemaat hingga pada hari ini Minggu 27 September 2020 saldo awal 25.611.670 rupiah. Kas masuk 150.000, kas keluar 776.000. Dengan demikian saldo akhir untuk kas jemaat adalah 24.985.670 rupiah. Kas diakonia saldo awal 7.676.500 dan tidak ada pemasukan, tidak ada juga pengeluaran. Demikian untuk kas diakonia tetap 7.676.500 rupiah. Kas pembangunan saldo awal minus 7.847.929 rupiah dan tidak ada kas masuk, demikian juga kas keluar juga tidak ada. Dengan demikian kas pembangunan tetap berjumlah minus 7.847.929 rupiah. Demikianlah untuk warga jemaat, dan diingatkan kembali kepada jemaat, seluruh jemaat Gemido Sebol yang berada di rumah, bahwa minggu depan kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus secara virtual. Jadi dengan demikian silakan Bapak Ibu menyiapkan roti dan anggur di rumah. Demikian untuk warta jemaat pada hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadilah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya.
Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.